Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah wa azakumullah. Sering kita membaca hadis yang lafalnya berbunyi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lafalnya dimulai dengan sabda sasaran barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Seperti hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Atau hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tamunya. Kami dalam yang lain, falyukrim jauh, maka muliakanlah tetangganya. Nabi SAW mengkaitkan perintah beramal dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Padahal rukun iman itu ada 6. Tapi di hadis tadi Nabi menyebutkan 2, itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Apa ini rahasianya jamaah rahimahullah? Bahwa di antara sebab atau faktor yang memotivasi, menggugah semangat beribadah, beramal soleh, karena bisa beriman kepada Allah sebagai hamba Allah, tunduk patuh, juga meyakini ada peristiwa nanti yang akan dilalui oleh setiap manusia. Itu peristiwa di alam akhirat. Perjalanan yang sangat panjang, berat, dan melelahkan. Maka ketika seorang hamba dia dalam kondisi barangkali malas, letih, lemah, dia mengingat bahwa nanti ada fase kehidupan akhirat yang itu adalah fase untuk pembalasan, tidak ada lagi fase beramal, maka itu akan membangkitkan kembali gairah semangat untuk dia beramal. Dia akan melawan segala kemalasan, keletihan, dan kelemahannya. Karena dia mengingat bahwa nanti jauh lebih berat, jauh lebih penderita. Ketika nanti seorang hamba di akhirat tidak ada yang menolongnya, tidak ada bekal amal soleh yang dibawanya, tidak lagi bisa beramal di akhirat nanti, karena beramal hanyalah ketika di dunia. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab. Sesungguhnya hari ini kita di dunia yang ada adalah beramal dan tidak ada lagi penghitungan akbar, ada lagi penghitungan hisab. Wa qadan hisab wal amal. Dan nanti di akhirat yang ada hanyalah penghitungan amal, hisab, dan tidak ada lagi kesempatan beramal. Oleh karena itu para ulama
mewasiatkan kepada kita jamaah rahimahumullah. Dalam kita beramal, renungkanlah hal yang seperti ini, perjalanan nanti di akhirat. Misal nanti di akhirat semua manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma yaqumun nas li rabbil alamin." Pada hari ketika manusia semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari setiap manusia akan berdiri di hadapan Tuhannya mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, siapa yang ketika nanti dia berdiri di hadapan Tuhannya dimudahkan, diringankan, bahkan dinaungi, maka hendaklah dia baguskan berdirinya ketika dunia, ketika dia menghadap Tuhannya, yaitu ketika dia berdiri dalam salat. Siapa yang ingin ketika berdiri di hadapan Allah di hari nanti Allah ringankan, maka banyak-banyaknya dia berdiri ketika salat. Baguskan berdirinya ketika salat. Kecuali dia tidak mampu berdiri, maka banyaklah kita juga salat sunat di samping salat yang fardu. Dan ketika salat, baguskan salat kita. Kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membaguskan salatnya, maka nanti Allah akan baguskan, Allah akan amankan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadirin rahimakumullah, ibadah puasa. Allah perintahkan kita puasa. Kita diperintahkan untuk meninggalkan segala yang halal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita dilarang makan, minum, berhubungan, menahan lapar dan haus, dan juga hal yang membatalkan puasa, pahala puasa kita. Kita lakukan itu bukan semata-mata karena tradisi, karena kebiasaan, atau karena efek duniawi, puasa menyehatkan, tapi lebih daripada itu nanti, agar nanti di akhirat ketika menjalani perjalanan yang panjang, panas, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala setiap manusia pada saat itu dia pada masyar. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfa, pada satu hari yang kadarnya itu satu hari sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan jemaah, satu hari di akhirat fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sana, 50.000 tahun di dunia. Betapa panjang dan melelahkan. Belum lagi diliputi dengan kelaparan dan haus yang menyengat. Hingga akhirnya nanti ujungnya surga atau neraka. Ke orang-orang yang berpuasa, Allah sediakan satu khusus pintu di surga yang kita sebut atau kita kenal dengan namanya Babul Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yaqulu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'im. Sesungguhnya surga itu mempunyai beberapa pintu, dan ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan yang hanya masuk di pintu itu orang-orang yang berpuasa. Bahkan dipanggil orang puasa, aina shaim, mana ahli puasa, mana ahli puasa, silakan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Sebuah penghormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada as-shaim. Untuk kita lebih bersyukur atas nikmat ini, coba kita lihat jamaah, bagaimana keadaan orang-orang yang di neraka jahanam, yang Allah siksa mereka itu ketika mereka melalaikan kewajiban-kewajiban Allah perintahkan di dunia. Mereka akan sholat, mereka akan puasa, akan bayar zakat. Allah abadikan penderitaan orang-orang kafir di neraka ketika mereka haus dan lapar yang sama. Seperti surat Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'am illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'.
diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas air yang mereka minum. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali doya, pohon yang berduri. Dari sini oleh tinju tidak akan bisa menggembungkan mereka dan juga tidak bisa menghilangkan lapar dari mereka makan tersebut. Tetapi mereka butuh minum dan makan. Kenapa? Kehausan yang luar biasa disegerakan dan kelaparan yang luar biasa. Sehingga walaupun ada makanan yang seperti itu, tetap mereka lahap. Yang justru ketika mereka minum, mereka makan, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Maka rasakan oleh kalian yang penduduk neraka, maka tidak akan menambah kepada kalian kecuali adab yang semakin pedih. Ayat yang lain, surah Muhammad, Allah berfirman tentang minuman penghuni neraka. Wasuqu ma'an hamima faqata ma'ahum. Mereka penduduk neraka itu diberi minum dari air yang sangat panas, yang mendidih, yang sangat panas, yang merontokkan, memotong-motong usus mereka. Penduduk neraka tahu ini minuman kalau mereka minum akan membinasakan, menyiksa dirinya, tapi mereka diikuti kehausan sehingga mereka tetap minum air yang panas tersebut, yang bukan meredakan tenggorokan mereka, tapi menghancurkan isi tubuh mereka. Allah jelaskan dengan detail, faqatta'a ma'ahum, maka air itu memotong-motong, merusak usus mereka. Dan surat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman menceritakan tentang minuman penduduk neraka. Wa iyastaghiitsu yughathu bima'in kalmuhl yashruju bisa syarab wa syarab muntaqam. Dan ketika mereka minta minum, yughathu, maka mereka diberi minuman bima'in kalmuhl yashruju, dengan air seperti besi yang berdiri, yang panas, yang meluntahkan wajah mereka, yang merontokkan, menghanguskan wajah-wajah mereka. Air yang diminum oleh neraka itu seperti besi panas yang berdiri, yang menghancurkan, yang kalau ditempelkan ke muka mereka akan menjadi hancur muka mereka. Allah, kita kena apa panas saja, Pak. Katakan apa panas, kuning-kuningan. 2 minggu baru sembuh. Minum paracetamol menghilangkan rasa nyeri. Istirahat air biar dingin kakinya. Ini kata Allah, bima'in kalmuhl yashruju, dengan air yang sangat panas mendidih seperti besi yang panas, yang mendidih, yang akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Bisa syarab, itulah seluruh minuman, puasa muntaqam, dan seluruh tempat istirahat bagi orang-orang, seluruh tempat istirahat kembali untuk istirahat. Ajarul rahimahullah. Kalau kita merenungi semua ini, bagaimana penderitaan penghuni neraka ketika mereka makan minum. Kenapa mereka itu Allah berikan? Karena di dunia kerja mereka hanya makan minum, tidak ibadah, tidak ada amaliyah sholihah. Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wa yarmatun. Dan orang-orang kafir itu ketika dunia mereka hanya bersenang-senang. Wa ya'kuluna, dan mereka hanya sibuk makan sini, makan sana, kuliner sana, kuliner sini. Kama ta'kul an'am, seperti binatang ternak yang makan. Wa yarmatun, dan nanti tempat kembali mereka ke neraka. Allah gambarkan hanya sibuk di dunia urusan perut. Bagaimana mengencangkan perut. Besok makan apa ya?
Lusa makan apa ya? Minggu depan makan apa? Terus makan lagi. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi jangan sampai melalaikan ibadah. Maka Islam menghadirkan siap puasa yang diminta kita untuk menahan lapar dan haus. Meskipun juga puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, harus digarisbawahi. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan juga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Siapa yang puasa hanya menahan lapar dan haus, yang tidak menahan diri dari ghibah, namimah, dari berbuat berdusta, maka Allah tidak butuh kepada puasa harus seperti ini. Apakah demikianlah hadirin yang Allah? Semoga ini semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan hidayah kepada kita, taufik memeluk Islam, mengamalkan ajaran Islam, kita sujud, ruku, puasa semampu dengan Allah Subhanahu wa taala agar nanti di hari kiamat nanti Allah berikan kepada kita perlindungan, naungan yang pada hari ini tidak ada naungan kecuali dari Allah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua akhir kalam berita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.